maka engkau puasa. Ini rukun Islam. Ini bukan anjuran. Ini bukan kalau mau. Tapi ini kalau engkau ngaku muslim. Kalau engkau nggak muslim, jangan puasa. Enggak, ini kewajiban untuk yang puasa. Itu amalan yang pertama. Dan pelaksanaannya harus dengan dua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dengan segala yang ada di dalamnya. Dan dia pula yang menciptakan bumi bersama isinya. Dia yang mengatur, dia yang memberikan rizki. Dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ala umurid dunya wad din. Dalam mengurusin urusan dunia kita. Dan juga urusan agama kita. Kalau bicara Ramadan, kita punya urusan. Penting sekali. Tapi di bulan Ramadan ini juga ada urusan dunia kita yang terkadang membuat kita jadi pening. Membuat kita jadi susah. Maka kemana kita minta pertolongan? Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2024. Entah ini Ramadan keberapa yang telah kita lewati. Sebelum berbincang tentang amalan apa sih yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini, Ana rasa kebanyakan kita udah tahu. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang mau dan bersungguh-sungguh mengamalkan amalan tersebut. Maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal tatkala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Itu poinnya. Allah nggak ingin menyulitkan kalian. Oleh karena itu, bicara hukum, yang musafir, yang sakit, dan tidak mampu berpuasa, udah jangan puasa. Kau ganti di hari-hari lain. Bagaimana dengan orang tua atau orang yang punya penyakit yang sudah nggak mungkin disembuhkan? Rasulullah SAW mengatakan, if'alul khaira dahrakum. Kalian berbuat baiklah sepanjang tahun ya. Bukan hanya di bulan Ramadan berbuat baik, enggak, tapi sepanjang tahun berbuat baik. Namun di momentum-momentum yang Allah menjadikan kebaikan di sana lebih banyak, maka disinilah kita lebih semangat lagi. Wa ta'arradu linafahati rabbikum. Kalian cari itu. Jadi ada musim-musim kebaikan yang Allah tetapkan, berlomba-lomba kalian pada waktu itu gitu. Seperti kita lihatlah bagaimana masyarakat tatkala ada momentum promo, ya, ada beli satu gratis satu, ya,
atau beli 2 gratis 1, atau apa saja promo-promo yang berkaitan dengan urusan dunia, ada diskon besar-besaran. Itu orang beda belanjanya. Nggak sama. Harga biasa dengan harga promo tentunya akan membuat harga promo itu lebih laris. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan para sahabatnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana beliau mengatakan kepada mereka, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Ada apa di sini di bulan Ramadan? Dijelasin nama Nabi SAW satu persatu secara detail. Jelasin tentang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan. Kemudian ada penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair akbir, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat tahan. Kemudian di setiap malam di bulan Ramadan ini ada manusia-manusia yang divonis bebas dari api neraka. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus engkau mau ngapain? Mau nggak? Ini ada penawaran. Iya. Tapi penawaran itu orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Alladzina, yang beriman aja. Karena kalau nggak beriman, kita seperti menjelaskan emas buat orang buta. Engkau kasih 2 kilo emas buat orang buta, nih emas. Dipegang keras ya emas ini. Dia buta. Apa bedanya dia dengan besi? Apa bedanya dia dengan batu? Sama-sama keras. Karena dia tidak dapat melihat. Yang dapat melihat adalah orang-orang yang beriman. Sehingga mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Bagaimana Aisyah menceritakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh. Tidak seperti kesungguhan beliau di bulan-bulan lainnya. Hibati fillah, kalau bicara amalan apa aja yang berada di top, di puncaknya, ya tentunya puasa. Karena dari 12 bulan itu Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat dilaksanakannya rukun Islam, yaitu puasa. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan nih. Tempat diwajibkannya berpuasa. Dan puasa ini sangat spesial. Ibadah yang sangat istimewa. Mungkin sebagian kita berpuasa, tapi dia belum ada rasa bahwa dia sedang istimewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan manusia itu, anaknya Adam ini milik dia. Udah ada aturan penggajiannya. Kalau bicara orang kerja, udah ada aturan penggajiannya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, udah. Disebutkan bahwa 1 dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini ada list sehingga kita tahu. Yaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, kata Nabi SAW, ini hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, bukan milik anak Adam, milikku. Aku yang akan kasih balasan. Standar penggajiannya, standar pahalanya, hanya Allah yang tahu.
Kenapa? Nih sebabnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya. Yang halal dia tinggalin. Dia meninggalkan makan, minum yang halal. Bukan haram ya. Karena kalau bicara yang haram, mau puasa, mau nggak puasa tetap haram. Tapi di bulan puasa ini, kita dididik untuk meninggalkan yang halal agar kita terbiasa meninggalkan yang haram. Kalau yang halal aja ditinggalin, apalagi yang haram, itu puasa. Min ajli, kata Allah, dia meninggalkan itu karena aku. Dan ibadah puasa ini, ibadah yang nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Rata-rata ibadah itu adalah mengamalkan sesuatu. Sehingga namanya mengerjakan sesuatu akan terlihat, akan terdeteksi dia mengamalkan sesuatu. Sholat kelihatan. Baca Quran kelihatan dia sedang baca Quran. Sedekah kelihatan. Berzikir kelihatan. Apa coba engkau sebutin? Tapi kalau puasa, kelihatan dari mana dia puasa. Oh tadi anak kasih makan gak mau. Oh, apa orang yang gak mau waktu dikasih makan itu tandanya dia puasa? Belum tentu. Mungkin dia gak suka. Oh bibirnya kering. Apakah semua orang yang bibirnya kering tandanya dia puasa? Enggak juga. Oh dia lemes. Orang sakit juga lemes. Ini puasa. Sesuatu yang istimewa. Memang tidak terlihat. Dia di ruangan sendiri tetap jaga puasa. Lisa'im farhatan. Kata Nabi SAW, buat orang yang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama kegembiraan tatkala dia berbuka. Yang kedua kegembiraan tatkala dia berjumpa dengan Allah. Maka bagi yang puasa, tolong hadirkan kerinduan kepada Allah. Wala khalufu famis shaim. Nabi mengatakan bau mulutnya orang yang puasa atyab indallah min rihil misik. Lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada misik. Daripada aroma misik. Maka engkau puasa. Ini rukun Islam. Ini bukan anjuran. Ini bukan kalau mau. Tapi ini kalau engkau ngaku muslim. Kalau engkau nggak muslim, jangan puasa. Enggak, ini kewajiban untuk yang puasa. Itu amalan yang pertama. Dan pelaksanaannya harus dengan dua syarat. Untuk semua amalan harus dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin, laisa lahu hadhun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan dari puasa dia kecuali lapar dan haus. Kecuali lapar dan haus. Ini ketika puasa tapi tidak sesuai dengan aturan. Puasanya ikut-ikutan belaka. Terus siapa yang akan mendapatkan balasan dari puasa? Man shoma ramadhana imanan wahtisab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena dia beriman. Bukan karena katanya orang, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena dia beriman. Dia termasuk yang dipanggil dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka dia berpuasa. Wahtisaban, dia berharap pahala. Bukan yang penting aku puasa. Enggak. Dia mengharapkan sesuatu dari Allah. Terus apa yang Allah akan berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa dia yang lalu diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Tapi ingat, puasanya sesuai dengan aturan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ketika berpuasa, dia tidak meninggalkan perbuatan haram, ucapan dosa,
menipu, dan perbuatan dosa, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya kalau bicara makan minum itu halal. Tapi menipu orang, membuli orang, memaki orang, mengeluarkan kata-kata kotor, itu sejak sebelum Ramadan udah haram. Masuk Ramadan semakin haram. Kenapa engkau tinggalkan makan minum tapi engkau nggak tinggalkan dosa? Sampai Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah. Puasa itu perisai yang dapat menyelamatkan hamba dari dosa, menyelamatkan hamba dari syaitan, menyelamatkan hamba dari api neraka. Saum junnah. Memang orang kalau jaga ketika puasa, jaga perutnya jemaah, Allahu Akbar. Dikosongin perutnya sama dia, nggak mikir makan ini makan itu kita bisa mengontrol diri kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang dalam kondisi puasa, fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Jangan ngomong kotor, jangan berbuat dosa, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh kalau sedang berpuasa. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang memaki dia, ngajak berantem dia, au qatalahu, falyaqul inni imra'un sha'im, inni imra'un sha'im. Lalu dia mengatakan, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Akhrajahul Bukhari Muslim. Maka kalau engkau puasa, alhamdulillah, tolong dijaga. Jangan sampai puasamu nggak batal tapi nggak ada pahala. Apa gunanya? Capek, lelah tadi, cuma dapat haus dan lapar. Kemudian ada pesan dari sahabat ya, bagaimana mengatakan idza kana yaumu shaumi, kalau engkau sedang puasa jangan seperti hari biasa. Engkau sedang puasa. Jadi harus ada perubahan sikap di diri kita. Yang kedua, insyaallah kita semua sudah tahu, yaitu qiyamul lail, yang dikenal dengan salat tarawih. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, di malam harinya, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, bukan karena ikut-ikutan. Sekali lagi, bukan karena ikut-ikutan. Dan itu tanda orang beriman. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 63 dan 64? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Masya Allah. Ya. Kita lihat di sini bagaimana sikap hamba Allah. Kita kan mengaku hamba Allah. Hamba Allah itu hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya lebih baik lagi. Dia bergaul dengan masyarakat, meninggalkan ucapan kotor. Tadi bicara puasa. Dia tidak memaki, dia tidak menghina. Masya Allah. Kalau dia ketemu orang, dia akan menyampaikan sesuatu yang membuat dia selamat. Malam harinya ngapain? Sujud dan bangun. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya sesampainya di kota Madinah, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam. Berbagilah makanan.
sambung silaturahim. Ini lebih kepada hablum minan nas. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur. Maka amalan yang kedua adalah salat malam yang dikenal dengan salat tarawih. Dan perlu kita pelajarin hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat malam. Karena ada sebagian orang berpikir salat tarawih itu harus berjamaah di masjid. Kalau nggak di masjid atau nggak berjamaah, nggak bisa. Salat malam ini sepanjang tahun sebenarnya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih ditekankan. Maka hendaklah kita berusaha untuk sholat malam jamaah di bulan Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la tada' qiyamal lail. Jangan tinggalkan sholat malam. Jangan tinggalkan sholat malam. Lu gimana kalau capek lelah? Fa inna Rasulullah SAW kana la yada'uhu. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza maridha au kasila shalla qa'idan. Kalau beliau sakit atau capek, beliau salatnya duduk. Maka buat teman-teman mungkin yang sakitnya kakek, yang sakitnya sakit, yang kakinya sakit, kemudian dia sholat di masjid yang panjang imamnya bacaannya. Engkau jangan tinggalin, tapi engkau tetap sholat duduk karena sakit kakimu. Dan bicara sholat sunnah ini boleh dalam kondisi duduk. Tapi jangan ditinggalin. Masjid ya Allah panjang banget bacaannya, kakiku sakit, ya udah engkau duduk. Tetap sholat, bukan pulang. Bukan malah cari masjid yang pendek. Enggak, tetap di situ. Tapi usahakan dalam kondisi duduk. Ahibati fillah. Kalau kita lihat para sahabat Nabi. Bagaimana mereka mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka benar-benar berusaha untuk sholat malam. Hudzaifah bin Yaman pernah bermakmum kepada Nabi SAW. Dan dia mendapati Nabi satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat panjang-panjang dibaca satu rakaat. Dan disebutkan bahwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Dulu biasanya imamnya itu kalau sholat bacanya ratusan ayat. Surat yang ayatnya ratusan. Hatta kunna na'tamid 'alal 'usi min tulil qiyam. Sampai karena panjangnya berdirinya imam itu, kita bersandar di tongkat. Bersandar di tongkat tuh. Sahabat Nabi cerita bagaimana mereka sholat. Mereka sampai bersandar kepada tongkat mereka. Lalu dikatakan wa ma kanu yansarifun illa 'indal fajr. Mereka enggak selesai sholat kecuali hampir subuh. Jadi waktu sahurnya itu mepet sekali. Tapi mereka lakukan itu. Maka berusaha kita untuk sholat malam. Dan kalau bisa sholatnya sama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW mengatakan man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai pulang, imamnya sampai selesai, maka akan ditulis buat dia sholat semalam suntuk. Rawahu Ahlus Sunnah. Itu amalan yang kedua. Yang ketiga, sedekah. Allahu Akbar. Kalau bicara Nabi SAW di bulan Ramadan, maka beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Angin yang berhembus, semua orang kena. Beliau kalau punya harta, dibagiin sama Nabi SAW. Kana ajwadu bil khair minar rihil mursal. Beliau lebih baik daripada tadi angin yang dihembuskan. Dan bicara sedekah jamaah, para sahabat melihat sedekah ini amalan yang mulia sekali. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Umar bin Khattab pernah suatu hari Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Kata Umar, pada saat itu aku punya harta. Bertepatan dengan saat Nabi nyuruh, aku punya harta. Apa kata Umar? Al-yawm asbik Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Hari ini aku akan bisa ngalahkan Abu Bakar kalau memang aku bisa ngalahkan dia. Satu hari sekarang nih waktunya aku bisa ngalahkan dia.
Akhirnya dibawa nih hartanya Umar. Setengah hartanya Umar ditaruh di depan Nabi SAW. Faqala li Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlik. Nabi berkata kepada aku, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala faqultu mithlahu. Yang aku sisakan sama seperti itu. Jadi kalau uangnya 100 juta, yang 50 juta dibawa berarti sisanya 50 juta. Lalu datang Abu Bakar. Bawa hartanya, taruh di depannya Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Abu Bakar sebagaimana bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulahu. Aku tinggalkan buat mereka, aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? Melihat keimanan Abu Bakar yang begitu kuatnya, dia mengatakan, la usabiquka ila syai'in abad. Aku nggak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Itu Abu Bakar. Dan orang kalau mau mati, dia ingin sedekah. Yang masih hidup punya kesempatan sedekah. Tapi dia masih cinta sama harta. Makanya sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekahnya orang yang sehat, yang dia berharap umur panjang. Tapi kalau orang yang sudah sakit-sakitan, kemudian dia berpikir, ya Allah kayaknya aku sudah mau mati ini dan itu, beda lagi ceritanya. Orang kalau sudah mau mati, dia serahkan semua hartanya. Terus, karena Ramadan ini spesial, dan engkau adalah orang yang spesial, apa yang perlu kita sedekahkan? Yang pertama, bagikan makanan. Bagikan makanan, bukan fulus nih, makanan. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Insan ayat 8-12. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna No? wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawmi wa laqahum natratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, orang anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Allahu Akbar jamaah. Sedekah ini perlu sabar. Berbagi makanan kepada orang, makanan yang kita sukai itu perlu kesabaran. Ya, gimana kita cinta sama harta, kita suka, kita capek ngumpulinnya, tahu-tahu kita bagikan ke orang. Surga balasan. Perlu kesabaran. Dan perlu keikhlasan. Allah sebutkan bagaimana sikap mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan karena berharap pertemuan dengan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak butuh dibalas dan kami nggak butuh ucapan terima kasih. Karena kalau ada riya, nggak ada gunanya. Jadi semua ibadah harus dengan keikhlasan.
Kalau kita lihat jemaah, para salafus soleh, di antara mereka itu ada yang nggak mau berbuka kecuali kalau ada orang yang nampingin. Orang miskin dipanggil untuk berbuka dengan mereka. Dan dari ibadah memberi makan ini akan muncul ibadah lainnya. Akan muncul kecintaan kepada saudara kita. Kesian sama dia. Rahmat ibadah hati. Tumbuh mahabbah dan kasih sayang. Itu manfaat dari kita berbagi makanan. Jadi berbagi makanan nggak harus waktu berbuka. Boleh jadi waktu sahur. Boleh jadi waktu tarawih. Tapi yang jelas berkaitan dengan berbagi makanan ini, selain fadilah umum berbagi makanan, tidak hanya di bulan Ramadan dan tidak hanya untuk berbuka, ada anjuran untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'." Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Dia dapat pahala, menganggap pahala dia itu satu gunung. Kok dikasih juga satu gunung? Memberikan buka ini, ya Allah, ya, sesuatu yang sebenarnya nggak sulit. Ya. Kita sering diajak buka bersama, atau kita juga melihat di masjid-masjid ada program buka bersama. Nah, boleh ikut, boleh. Tapi bagaimana engkau tetap mengamalkan sedekah, bukan tiap hari makan nasinya orang. Tapi kok bisa orang-orang itu makan nasimu? Engkau yang beli atau engkau yang pesan, engkau berikan kepada mereka. Ini menjadi sebuah amalan yang indah. Engkau berangkat ke masjid, ya nanti akan ada orang yang bagi berbuka. Tapi aku juga mau bawa gitu loh. Aku juga ingin berbagi di masjid. Silahkan. Supaya engkau dapat pahala orang-orang yang puasa itu. Kemudian amalan yang keempat, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian salafus saleh ada yang khatam Quran di luar Ramadan sebulan sekali. Masuk Ramadan tiap 7 hari, 7 malam. Kemudian 10 hari terakhir tiap malam. Jadi kita nih harus naik dalam bacaan Quran kita. Kalau kemarin kita umpamanya 10 awal 1 juz, 10 kedua mungkin 2 juz. 10 ketiga mungkin 3 juz per hari. Jadi memang harus dipaksa jiwa ini untuk baca Al-Quran. Dan usahakan membaca Al-Quran dengan artinya. Agar kita faham apa yang diinginkan Allah dari kita. Dan bicara Ramadan menjadi bulannya Al-Quran di antara salafus saleh. Seperti riwayat Al-Imam Syafi'i bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 kali. Rahimahullahu ta'ala. Ya Allah. Maka engkau bikin. Kita masih 3 hari. Kalau engkau mau hatam sama artinya, engkau baca sama artinya. Insya Allah pahalanya akan lebih besar. Kemudian yang kelima, duduk di masjid. Habis subuh kan biasanya kita lihatnya orang-orang, Masya Allah, sholat subuhnya pada ke masjid, yang awalnya nggak pernah bangun subuh karena harus dia sahur, akhirnya nunggu azan, dia berangkat ke masjid. Nih ada amalan nih, kalau engkau berangkat ke masjid, duduk, jangan pulang. Kecuali ada kerjaan, kecuali ada kesibukan. Bukan mau tidur ya pulangnya. Duduk di masjid, berzikir sampai matahari terbit. Nabi SAW biasanya kalau habis sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit baru beliau pulang. Maka kita pun bisa lakukan itu. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan, man shallal fajr fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk
mengingat Allah Azza wa Jal sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Afwan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Allah Akbar. Duduk di masjid, berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan yang keenam, iktikaf. Kalau tadi iktikaf sebenarnya duduk antara subuh sampai matahari terbit itu iktikaf. Tapi ada iktikaf di 10 hari terakhir. Di bulan Ramadan. Bagaimana iktikaf ini seorang menahan dirinya di rumah Allah untuk fokus konsentrasi kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan penghalang-penghalang ketaatan. Urusan-urusan dunia. Dan kalau dilihat iktikaf ini menggabungkan banyak ibadah. Menggabungkan baca Quran, ya, sholat, zikir, doa, macam-macam di ibadah iktikaf itu. Mungkin orang yang belum pernah iktikaf, dia mikir, ya Allah sulit, ini dan itu. Nggak ada yang sulit, ya mah. Yang penting niat dari awal. Innamal a'malu bin niat. Kemudian berkaitan dengan iktikaf, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, bahwasanya tatkala kesehatan hati itu dan istiqamahnya di atas jalan kebenaran itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla, itu tergantung bagaimana dia mengumpulkan hatinya kepada Allah. Karena ada orang yang kemana-mana pikirannya. Cari ini, cari itu, kepingin ini. Yang dia cari keridhaan Allah. Sehingga kalau dilihat, orang yang puasa, meninggalkan makan, ya, sehingga perutnya kosong. Kemudian di malam hari umpamanya dia iktikaf. Dia meninggalkan sohib-sohibnya, meninggalkan kawan-kawannya. Dia fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka itu insya Allah akan membuat hatinya jadi bersih dan benar. Ini kesempatan untuk memperbaiki hati kita. Baik, kalau bicara iktikaf, nggak harus 10 hari, tapi kalau engkau bisa 10 hari, mulai dari malam 21 sampai selesainya Ramadan, itu akan lebih utama buat engkau. Nah, kalau bicara apa hikmah dari iktikaf, disebutkan hikmah dari iktikaf ini banyak. Yang pertama, jadi suci tempat itu jamaah, karena kita iktikaf di sana. Allah mengatakan, "Tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud." Sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang iktikaf. Dia menjadikan masjid sebagai rumahnya. Kemudian Nabi SAW ketika di 10 akhir Ramadan beliau iktikaf, tapi pada saat beliau hendak meninggal dunia beliau iktikaf 20 hari jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau mau meninggal dunia, beliau tambah semangatnya lagi. Lalu perempuan-perempuan juga dibolehkan iktikaf, tapi di rumahnya dia akan lebih baik tentunya. Taib ahibati fillah, setelah bicara iktikaf, yang iktikaf ini bagaimana menahan jiwa kita untuk tidak kemaruk sama dunia, ya, rakus sama dunia, sibuk dengan dunia, dan menjaga hati kita untuk selalu membaca Al-Quran Al-Azim. Di masjid sana, di rumah Allah, kurangin ngobrol, jangan iktikaf akhirnya majelis. Habis isya ngobrol, minum ini itu, engkau minum secukupmu, lalu engkau kembali ke tempat iktikaf. Karena engkau sedang ingin mengumpulkan hatimu agar senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, yang ketujuh, umrah di bulan Ramadan. Ini amalan yang perlu diamalkan, umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Saya takut nggak punya fulus, engkau niat aja. Niat kalau punya fulus berangkat. Semoga Allah kasih kau fulus. Ketika engkau nggak dikasih fulus, ya udah engkau sudah punya niat mau berangkat. Aku sudah melangkah, tapi ternyata kuotanya nggak ada umpamanya ketika bicara mau umrah di bulan Ramadan ini nggak bisa, visanya keluar atau apalah. Ini kesempatan. Kemudian yang ke-8, cari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kau cari kapan Lailatul Qadar
Dengan cara tadi beribadah, baca Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadri, barang siapa yang bangun di malam penentuan malam kemuliaan itu akan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dan kita tahu surat Al-Qadr ya, bagaimana Allah menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, bicara itikaf, usahakan kita itikaf. Yang ke-9, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Zikir, doa, istighfar. Kau zikir puji nama Allah, kau istighfar mohon ampun, lalu kau berdoa. Kemudian cari waktu yang mustajab untuk berdoa. Cari waktu yang mustajab. Kalau engkau nggak hafal doanya, baca. Butuh punya bacaan, aku baca. Kadang-kadang doa kita ini rendah sekali, hanya minta dunia. Maka tolong kau minta buat akhirat. Kemudian yang ke-10, ini berkaitan dengan hablum minan nas juga, yaitu menyambung rahim. Jangan nunggu Idul Fitri. Karena ada orang, oh nanti aku akan minta maaf, sekarang kau minta maaf. Belum tentu umurmu sampai ke Idul Fitri. Maka segera, bertobat itu segera, bukan menunda-nunda. Walaupun dosanya kepada manusia, tetap kita mensegerakan tobat kita. Bicara silaturahim ini, insya Allah semua sudah faham dengan keutamaan menyambung rahim. Nabi SAW juga mengatakan silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu menambah umur. Dan silaturahim ini adalah menjaga hubungan baik dan berbuat baik kepada kerabat. Kepada yang ada hubungan darah kita sama dia. Itu namanya silaturahim. Dan silaturahim bukan harus berkunjung. Boleh jadi engkau telepon, boleh jadi engkau kirim surat, kirim orang, kirim hadiah. Menandakan bahwasanya engkau tidak memutus rahimmu. Maka ahibati fillah, itu mungkin beberapa amalan yang perlu kita fokus mengerjakannya. Tapi sekali lagi, tolong dikerjakan dengan ikhlas. Dengan penuh penghayatan. Karena ada orang yang puasa tidak dapat kecuali lapar. Dan ada orang yang puasa malam nggak dapat kecuali begadang. Sedangkan kita tentunya nggak mau seperti itu. Kita inginnya ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang nggak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.